Hai guys, tampaknya The Fed telah melakukan quantitative easing. Dilihat dari chart ini, apa isi daripada chart ini kita akan lihat. Dan ada juga soal indeks saham Amerika Serikat yang bisa naik karena adanya intervensi dari beberapa bank terhadap bank-bank yang bisa bangkrut tersebut. Analisa harga Bitcoin secara jangka panjang, apakah kita akan memulai bull market yang baru, situasi altcoin sekarang, Bitcoin dominance, dan juga yang pastinya airdrop Arbitrum. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin bisa close dengan hijau ya teman-teman, dan hari ini dimulai dengan kenaikan juga. Close-nya itu di bawah daripada garis resistance 25.200-an. Sekarang dalam posisi mengarah ke atas, terjadi breakout ke atas ya teman-teman. Harga berada di 25.800-an. Dari indikatornya untuk RSI, MACD ini, dan juga market cipher itu perlahan-lahan semuanya bullish ketika harga Bitcoin melakukan kenaikan ini. Untuk time frame 4 jamnya sendiri, kalau kita lihat dari video yang kemarin, itu ada dua alternatif yang saya berikan. Yang pertama adalah yang bearish, yang kedua adalah yang lebih bullish, yaitu triangle, di mana ini lebih condong kepada triangle. Jadi dia naik ya teman-teman, naik ke sini, tapi mungkin akan turun dulu, mungkin membuat pola seperti ini, baru nanti akan terjadi breakout atau breakdown. Kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya teman-teman. Dari indikator kalau kita lihat MACD berusaha melakukan crossover ke atas. Kalau misalnya bisa terjadi crossover ke atas ini maka akan bullish. Money flow juga menghijau ya teman-teman di time frame 4 jam ini. Sekarang kita akan melihat untuk situasi indeks saham Amerika Serikat, di mana Dow Jones bisa close 300 poin di atasnya ketika bank-bank itu mulai melakukan intervensi terhadap Bank First Republic yang kemarin terjadi masalah ya teman-teman. Saham-saham naik di hari Kamis kemarin sembari Wall Street menumbuhkan optimismenya terkait apa yang terjadi ini. Tiga indeks ini yaitu Dow Jones, S&P, dan Nasdaq itu mengalami penurunan di awal sesi tetapi kemudian berubah menjadi positif setelah dikabarkan ada beberapa grup bank akan deposit 30 miliar dolar ke dalam First Republic ini. Yang membuat harga saham naik juga adalah di mana Credit Suisse ini bisa mendapatkan pinjaman hampir 54 miliar dolar daripada bank sentral Swiss ya teman-teman. Jadi mereka bisa diselamatkan, tidak terjadi kebangkrutan tersebut. Kita akan update selanjutnya apakah akan ada bank-bank yang bermasalah lagi lainnya, di mana ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh The Fed diam-diam ya teman-teman. Mereka tidak berkata soal ini, tetapi kelihatan di chart sendiri. The Fed mulai melakukan quantitative easing lagi, dan likuiditas ini akan didorong sampai ke stratosphere, di mana chart ini itu berkorelasi 99% dengan S&P 500. Ini bukan tahun 2019 lagi, tetapi seperti 2020 dan 2021. Saya juga lebih condong ke 2020-2021. Chart ini kalau untuk S&P 500 itu yang warna merah ya teman-teman, dan yang warna biru itu adalah jumlah aset yang ada di Federal Reserve. Kalau misalnya chartnya itu naik, berarti mereka melakukan quantitative easing. Dan dari awal tahun 2022 sampai sekarang itu dalam tren menurun, ini mulai naik lagi ya teman-teman. Jadi saya optimis terjadi bull market yang cukup besar di tahun ini. Ini juga sejalan dengan apa yang ada di analisa jangka panjang harga Bitcoin, namanya adalah New Investor Pain, yaitu derita investor baru. Ini diberikan oleh Plancy di Twitter. Masa-masa akumulasi adalah ketika harga itu mencapai daerah low negatif 0,2 di daerah sini atau daerah warna merah ini. Ketika garis warna ungu ini menembus garis warna hitam, di tahun 2019 juga terjadi hal yang sama, di tahun 2022 juga terjadi hal yang sama, dan garis ungu ini sudah melakukan cross ke atas daripada garis horizontal warna hitam, menunjukkan kalau akumulasi terbaik untuk harga Bitcoin itu sudah terjadi ya teman-teman, sehingga bull market yang baru bisa terjadi. Selanjutnya adalah soal real Bitcoin dominance, di mana saya akan tunjukkan dua. Kalau misalnya kita mengikut sertakan ETH sebagai bagian dari altcoin dominance, maka terjadi peningkatan yang cukup besar dari Bitcoin ya teman-teman. Kelihatan juga di chart ETH Bitcoin itu dalam proses menurun. Kalau kita ganti ke tidak menggunakan ETH di kalkulasinya, Bitcoin juga mengalami kenaikan ya teman-teman dari awal bulan Januari itu sampai sekarang.
Bitcoin dominance terus-menerus naik. Hal ini kerasa di harga altcoin yang naiknya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan biasanya kalau misalnya terjadi alt season ya. Jadi kalau misalnya mereka naik banyak itu pasti di sosial media, di YouTube, di Twitter itu pasti banyak yang ngomongin soal altcoin. Tapi ini mereka naiknya itu tidak terlalu banyak. Dalam 24 jam terakhir, mereka naik 10%-an saja. Untuk yang top 100 ini, mungkin kondisinya spotlight-nya itu masih ke Bitcoin, karena Bitcoin adalah yang menjadi penggerak utamanya. Nanti mungkin altcoin bisa mengikuti Bitcoin. Saya masih optimis juga altcoin akan naik gila-gilaan dekat dengan pertengahan tahun ini. Dan terakhir adalah soal pengumuman airdrop Arbitrum yang baru saja muncul. Ini akan saya buatkan video lepas daripada video ini khusus untuk pengumuman Arbitrum ini. Gimana cara cek walletnya, apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan airdrop ini, bagaimana masa depan Arbitrum, dan ada project-project lain yang berpotensi untuk memberikan airdrop juga. Di video itu saya akan share soal ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.